Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. فقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا وقال النبي صلى الله عليه وسلم من أعظم مولدي كنت شفيعا له يوم القيامة. Pertama-tama yang paling utama sebelum datang yang kedua, marilah kita memanjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah yang maha kaya, yang kaya selain Allah miskin. Allah yang maha besar, yang besar selain Allah kecil. Allah yang maha berkuasa, yang berkuasa selain Allah kadang berkuasa, kadang tidak. Yang mudah-mudahan kumpulnya kita di sini diprogram oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kelak kita bersama kembali dikumpulkan di surganya Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Salawat serta salam tak lupa pula kita hanturkan kepada junjungan alam kita, Habib tertinggi anti korupsi, Baginda termulia anti durhaka, sebagai tokoh reformis dunia Islam, pendobrak kebatilan dan kemungkaran, yakni Habibana wa Nabiyana wa Maulana Muhammadin Sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya dan para pengikutnya. Dan mudah-mudahan kita sebagai umatnya kelak di yaumil qiyamah mendapatkan syafaatnya. Amin ya Rabbal Alamin. Yang saya hormati al-mukarram al-muazzam, para alim ulama, para asatid, para hujjaj, tokoh masyarakat, sesepuh kampung, aparatur pemerintahan, bapak-bapak, ibu-ibu, para jamaah lam yuzkar ismuhum ta'ziman wa takriman, yang tidak bisa saya sebutkan namanya satu persatu, namun fa insyaallah tidak mengurangi rasa hormat dan takdim saya kepada bapak-bapak, ibu-ibu, para jamaah sekalian. Bapak, ibu, berbicara tentang maulid, ini merupakan cintanya kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahwa sebelum Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan Nabi Adam alaihi salam, jarak 2000 tahun Allah sudah menciptakan cahayanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu sudah 2000 tahun, baru Allah memerintahkan kepada malaikat Jibril untuk menggenggam tanah, lalu cahaya kanjeng Nabi tersebut dipindahkan oleh Allah ke tanah yang akan diciptakan oleh Allah menjadi Nabi Adam alaihi salam. Dan Allah berkata kepada para malaikatnya, inni ja'ilun fil ardi khalifah. Kata Allah, wahai para malaikatku, bahwa sesungguhnya aku akan menciptakan di muka bumi ini Abul Bashar, seorang khalifah yang bernama Adam alaihi salam. Lalu kata malaikat, qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikud dima. Ya Rabb, benarkah engkau akan ciptakan khalifah yang bernama Adam di alam dunia, yang nanti Adam memiliki anak keturunan
dari anak keturunan Nabi Adam tersebut terjadi pertengkaran, pertawuran, bahkan sampai dengan pertumpahan darah. Allah menjawab dengan bijak, inni a'lamu ma la ta'lamun. Kata Allah, aku lebih mengetahui tentang perkara yang kalian tidak tahu. Sehingga Allah ciptakan Nabi Adam alaihi salam. Lalu setelah diciptakan Nabi Adam, Allah letakkan Nabi Adam di dalam surga. Karena Nabi Adam seorang diri, sehingga akhirnya dengan sifatan Rahman dan Rahimnya Allah ambil tulang rusuk Nabi Adam, lalu Allah ciptakan Ibu Siti Hawa. Karena melakukan kesalahan di dalam surga, yaitu Ibu Siti Hawa dan Nabi Adam memakan buah kuldi, karena bujuk rayu daripada iblis laknatullah, sehingga dikeluarkanlah Adam dan Hawa dari surga, yang mana pada waktu itu bahan pakaian baju daripada Nabi Adam terbuat dari kuku. Ketika Nabi Adam turun dari surga, dikeluarkan oleh Allah dari surga, maka kuku yang menempel di tubuh Nabi Adam tersebut rontok semua, sehingga menjadi kenangan kita anak Adam memiliki kuku. Kalau orang tua dulu mah dengan tanda syukurnya nggak mesti pedikur medikur, nggak mesti ngeluarin uang 200.000 untuk ke salon. Orang tua dulu mah cukup yang namanya genteng ditumbuk sampai halus, setelah halus ditempelin di kuku biar agak mengkilat, pakai belimbing wuluh. Itu orang tua dulu. Anak sekarang mah berangkat ke lorong king beli kuku palsu. Maka sekarang mah banyak pengeluaran. Orang tua dulu mah mau kelihatan cantik nggak mesti mewah-mewah, cukup yang namanya beras ditumbuk sampai halus, lalu setelah halus diayak, setelah diayak dikasih air sedikit, jadi yang namanya bedak. Kesininya teknologi semakin canggih diciptakan oleh pabrik, yaitu dalam bentuk kemasan plastik, bedaknya warnanya krim, maka jadilah bedak pipa nomor 4. Karena kesininya semakin teknologi maju, bedak pipa nomor 4 kemasannya diganti, bentuknya bulat agak besar, bedaknya warnanya putih. Ada bayi yang nggak pakai baju atau telanjang, gambar di bedak tersebut, jadilah bedak talak. Kesininya karena kemasan kebesaran sulit untuk meletakkan di warung-warung, maka diperkecil oleh pabrik tersebut, wadahnya menjadi warna merah, isi bedaknya warnanya krim seperti bedak pipa, dikasih minyak sedikit, maka jadilah Kelly. Kalau sekarang nggak pakai yang kayak gitu, sekarang mah keren, makainya skincare, krim siang malam. Mau mandi atau mau tidur ada air yang ditetesin dulu ke muka. Udah itu pakai krim siang malam. Maka saya katakan, Bapak, kalau mau melihat seorang perempuan putih sesungguhnya, lihat kakinya, jangan lihat mukanya. Karena terkadang muka mah putih batas leher doang. Kalau mau ngelihat perempuan cantik sesungguhnya itu, wahai pemuda, lihat bangun tidur, rambut uwi-uwi gantungan acak-acak, itulah cantik sesungguhnya. Dan kalian wahai wanita, jangan pernah sombong dengan kecantikan, karena cantik kalian itu hasil polesan manusia, bukan ciptaan Allah yang sesungguhnya. Karena sekarang maaf, kita belum tahu fungsi alis itu untuk apa. Ternyata fungsi alis itu untuk menahan turunnya air dari kening kita, nggak langsung ke mata karena dijaga dengan alis. Sekarang mau untuk menciptakan yang namanya kecantikan, alis buatan Allah dikerok diganti pakai pensil. Begitu kondangan gerimis, ya udah hitam semua kayak ikan cumi. Terus sekarang mah seperti itu. Padahal mah bersyukur aja kepada Allah, insya Allah. Jangan pernah sombong dengan kecantikan yang kita miliki, bahwa ketika kita meninggal dunia, yang pertama kali ditempelkan kepada tanah adalah raut wajah kita yang selama ini kita hias. Allah nggak mengajarin seperti itu. Mau kelihatan cantik mah dari hati, bro. Karena
Karena kalau hatinya kumet mah, kalau hatinya kotor hasud mah, tetap ngeliat tingkah orang kaya mana guys, tetap salah aja di mata kita. Orang bikin status padahal orang itu mah biasa aja. Orang itu nggak merasa apa bikin status, tapi karena kitanya hatinya yang kurang puas sehingga kita ini baper. Orang bikin status sangkanya untuk kita. Jangan seperti itu. Wanita yang cantik jangan pernah menolak pria yang merasa kita ini jelek. Dan pria-pria jangan pernah kita ini sadar dengan keburukan kita, sadar dengan akhlak kita. Kita nggak seberapa tampan ya harus waspada, cari wanita yang lumasa. Jangan jelek nyari yang cantik ya ditolak terus. Tapi malam hari ini kasih tahu peletnya ada. Buka surat Yusuf, idqala Yusufu li abihi ya bati inni ra'aitu ahada asyara kawkaba wa syamsa wa qamara ra'aituhum li sajidin. Kalau make surat Yusuf nggak mempan, make jang jawokan. Kita banyak orang Jawa, orang Jogja, jang jawokan dipakai. Cang-cang ngaruncan sijaran goyang teka sekabat sadawadon. Disabat akan ning watu pecah watune pleng ngejampleng teka welas teka asih. Hatine pulana bin pulan. Wing ati ingsun ning hatine pulanah binti pulan. Udah nggak kekurangan kita. Maka jangan suka ngerasa cantik menghinakan orang yang mau sama kita. Udahlah, mau dapet cewek cantik mah yang penting punya motor yang bagus aja. Jangan mobil lah, Vario 165 lah minimal. Nggak usah yang bagus-bagus, Avanza minimal. Jangan Honda Jazz, jangan Fortuner, hancur hidup kita. Barang udah ditarik dealer mah diputusin. Lalu cahaya tersebut terpisah Nabi Adam dan Ibu Siti Hawa, sehingga kalau bahasa kita mah dengan terpisah turun ke alam dunia. Nabi Adam galau, kalau bahasa anak sekarang mah galaunya itu numpukin batu. Batu ditumpuk ternyata membentuk bangunan. Lalu bangunan tersebut diperbaharui lagi oleh Nabi Ibrahim alaihissalam yang sekarang kita kenal dengan Ka'bah. Begitu Nabi Adam selesai membentuk bangunan tersebut, ingat bahwa pernah ada seorang wanita yang menemaninya di surga bernama Ibu Siti Hawa. Untuk mempermudah mencari Ibu Siti Hawa, Nabi Adam naik ke atas gunung sehingga berjumpalah Adam dan Hawa. Lope-lopenya itu di Jabal Rahmah, gunung pertemuan cinta antara Adam dan Hawa. Karena sudah berjumpa, akhirnya punya keturunan, laki 2, perempuan 2. Laki bernama Qabil dan Habil, yang perempuan bernama Labudah dan Iklimah. Karena tidak ada lagi selain mereka berenam, sehingga terjadilah kawin silang, Qabil dengan Labudah, Habil dengan Iklimah. Karena Iklimah lebih cantik daripada Labudah, sehingga Qabil cemburu. Yang namanya cinta mah dari Nabi Adam kecemburuan ada. Maka jangan pernah kita ini memilih mana yang cantik, mana yang tidak cantik. Cantik itu dilihat dari hati. Hari ini ibu-ibu cantik-cantik pakai kerudung, bapak-bapak malam hari ini cantik, yang cantik tak ganteng Pak. Bapak-bapak tampan pakai peci, padahal mah ketahuan yang sehari-harinya pakai kerudung mangga miring kerudungnya. Udah mesti dibenerin. Ketahuan cantik itu dari hati. Lalu turunlah cahaya tersebut kepada Nabi Nuh. Lalu dari Nabi Nuh turun cahaya tersebut kepada Nabi Ibrahim alaihi salam. Sehingga Nabi Ibrahim adalah turunan kita ini, turunan Nabi Ibrahim dengan bahasa anit tabi millata Ibrahim hanifan wa ma kana minal musyrikin. Sunatan ngikutin ajaran Nabi Ibrahim, potong rambut segala macam. Aktivitas kita ini sunnah daripada agama Nabi Ibrahim alaihissalam, anut kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Turunan Nabi Ibrahim terbagi. Kalau sekarang kita kenal ada orang Eropa. Kok orang Eropa itu minumnya keren Pak? Minumannya mahal, warnanya hitam, minumnya cukup sebotolnya doang, setutup botolnya doang. Kalau orang-orang Eropa, karena apa? Suhu di sana dingin, dan mereka meminum setutup botol itu cuma untuk menghangatkan. Beda sama orang sini, minum tuak sekilo.
Ya kan minuman yang paling istimewa itu tuak, nggak ada lagi Pak, maaf. Ya Pak. Minuman yang paling istimewa itu kan diwadahin plastik kiloan, dibungkus plastik hitam, sedotan warna merah jadi. Kalau orang dulu mah minuman itu figur doang, figur besar, botol kecil. Beli celana lepis nyarinya yang dalam biar bisa ngantongin botol figur kecil. Sekarang harga figurnya 60.000. Nggak kebeli, belinya kawa-kawa nggak kebeli, belinya yaitu arak Bali nggak kebeli, belinya tuak tadinya 7.000 sekarang 10.000 kayaknya udah. Nggak kan? Ya inilah kehidupan dunia. Kalau orang Eropa itu minum bates botol itu tutupnya doang. Kenapa? Karena mereka musimnya dingin, sehingga kalau dingin juga saking suhunya dingin, air laut itu bisa beku kalau udah musim dingin. Sehingga Allah memberikan lebih akal kepada orang-orang Eropa. Mereka mah untuk persiapan di saat musim dingin takut lautnya beku, sehingga ikan-ikannya diwadahin ke kaleng. Kalau kita kenal mas sarden. Orang sini makan sarden kalau kena musibah banjir, baru makan sarden. Dan bantuan. Kalau misalkan nggak ada musibah maka yang nggak ada. Nah udah itu turunlah kepada Abdullah bin Abdul Muthalib. Baru kita masuk pembahasan Maulid Nabi. Nabi Muhammad SAW punya bapak namanya Abdullah. Abdullah punya bapak namanya Abdul Muthalib. Abdul Muthalib punya istri 6. Gak usah babu-babu, biarin hak dia, orang punya uang, bisa ngebagi rata. Abdul Muthalib istrinya 6. Yang pertama bernama Siti Aminah binti Amrin al-Mahjumiyah, punya anak 3 yang bernama Said Abdullah, Abu Thalib dan Jubair. Istri yang kedua bernama Natilah al-Umariyah, punya anak 2 bernama Diror dan Sayyidina Abbas. Istri yang ketiga bernama Halah binti Wahab, punya anak 2 bernama Muqawim dan Sayyidina Hamzah. Istri yang keempat bernama Lubnal Hujayyah, punya anak 1 bernama Abu Lahab. Istri yang kelima bernama Sofiah min Bani Amir binti Soksoah, punya anak 1 bernama Haris. Istri yang keenam bernama Mumniah, punya anak 1 bernama Gedak. Lalu yang akan kita ceritakan adalah Abdullah bin Abdul Muthalib. Siapakah Abdullah? Abdullah itu seorang lelaki yang apabila berjalan di siang hari, maka dari tubuh Abdullah mengeluarkan harum semerbak minyak misik dan ambari. Apabila Abdullah berjalan di malam hari, maka dari antara kedua matanya mengeluarkan cahaya yang terang benderang, sehingga orang-orang Arab ataupun orang Mekah menjuluki Abdullah adalah Misbahul Haram, lampunya tanah haram. Karena saking tampannya Abdullah, sehingga banyak gadis-gadis yang suka berdandan menginginkan cinta dan kasih sayangnya Abdullah. Tetapi ada hatib suara lembut tanpa rupa mengatakan kepada Abdullah, wahai Abdullah, jangan pernah kau terima cinta dan kasih sayangnya wanita-wanita tersebut, karena aku telah menyiapkan untukmu Sayyidatun Nisa, gusti perempuan yang bernama Aminah. Singkat cerita, Abdullah berkenalan dengan Aminah. Lalu setelah itu Abdullah melamar Aminah, fanakahaha binikahil Islam, maka nikahlah Abdullah dengan Aminah secara Islam. Mendengar kabar bahwa Abdullah mau menikah dengan yang namanya Aminah, gadis-gadis yang tadi menginginkan cinta dan kasih sayangnya Abdullah, ada yang bunuh diri, bahkan banyak yang sakit karena tidak ada tujuan hidup, karena sang lelaki yang dicintai sudah milik orang lain. Akhirnya dari situ, kok bisa Abdullah dengan ibu Aminah memiliki anak menjadi nabi? Kita mah jangankan mau jadi nabi,
mau jadi ustadz sama kiai deh kayaknya payah. Semua yang hadir di sini pasti memiliki harapan ketika punya keturunan, punya anak, menjadi anak yang soleh dan solehah. Tapi kitanya maaf belum bisa mencontohkan tentang akhlakul karimah, uswatun hasanah. Kok Abdullah dengan Ibu Aminah bisa punya anak menjadi nabi? Karena setiap mau berhubungan, Abdullah selalu mengatakan kepada Ibu Aminah, wahai istriku tercinta, tatohari wa tatoyyabi, segeralah kamu berwudu. Setelah berwudu gunakan minyak wangi, tunggu aku di kamar. Nggak ngelawan Aminah disuruh kayak gitu. Coba ibu-ibu sini. Kata lakinya, bu, wudu dulu. Ngalem. Mau tidur aja kayak wudu pak. Dengerin ibu mah biasa pengajian pak. Jangankan sekelas bapak, ibu mah nungguin ustadz datang ke selawatannya luar biasa. Perempuan mah pak yang dipanggil Ijroil dia orang. Wahai Ijroil, datang memanggil, jasad terbujur di pembaringan. Kayak apa kalau siang hari ibu-ibu itu datang beneran Ijroil? Udah mah pengajian orang 21, satu dicekek mati. Habis sudah sisa. Ganti bu, selawatannya jangan itu menakutkan itu. Ibu-ibu mah izin pengajian, tapi ada pesan terakhir ke lakinya, bu. Pak, ibu mau pengajian, nih mendung, inget ya jemuran. Ada pesan terakhir. Kita mah seperti itu orang sini, kalau disuruh lakinya berwudu ngejawab, Pak, dengerin kata ibu-ibunya. Ibu sering pengajian di musola at-taubah bahwa sesungguhnya bersentuhan kulit antara lelaki dan perempuan secara langsung tanpa ada penghalang maka batal wudunya. Ini bapak mau tidur aja ke ngalem nyuruh ibu wudu. Oh masya Allah. Kata bapaknya karena ya rumah sah. Ya udah bu, kalau ibu nggak mau berwudu mah minimal pakai minyak wangi. Apa jawab istrinya? Emang pernah ngebeliin? Rumah lagi lakinya, ya udah bu, bapak mah memang nggak pernah ngebeli minyak wangi untuk ibu. Aduh pakai minyak-minyak yang ada. Akhirnya di kamar dicari ketemu GPU. Dicari ketemu GPU, dipakai semua GPU. Begitu sampai dari leher sampai ke kuping yang dipakai autan. Lelakinya nyium pahit. Maka wajar punya anak ke imusan, curekan, mentrek. Orang awal pembuatannya GPU. Bentar-bentar masuk angin, bentar-bentar dikerok, tableknya iya. Padahal mau wudu, pakai minyak wangi. Nah, akhirnya hamillah Ibu Aminah selama 9 bulan, yang mana selama 9 bulan tersebut selalu mimpi didatangi oleh 9 nabi, yaitu Nabi Adam, Idris, Nuh, Ibrahim, Ismail, Sulaiman, Musa, Daud, dan Nabi Isa bin Maryam. Ke-9 nabi tersebut berpesan kepada Ibu Aminah apabila lahir bayi yang ada di dalam rahimnya agar diberi nama Muhammad. Tapi sayang, di usia kandungan Ibu Aminah 2 bulan, Abdullah meninggal dunia karena sakit selama 1 bulan. Meninggal Abdullah. Bidan yang mengurusi proses kelahiran Nabi namanya Asia dan Maryam, dan Allah mengutus para bidadarinya untuk membantu proses kelahiran kanjeng Nabi. Nabi lahir di tanggal 12 Rabiul Awal, yaitu tahun gajah, sebentar lagi menjelang fajar. Hari Senin kanjeng Nabi lahir. Kanjeng Nabi lahir ke alam dunia, langsung sujud ke Gusti Allah, membaca kalimah Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukrata wa asila. Bangun dari sujudnya kanjeng Nabi bersin, langsung mengucapkan lafaz alhamdulillah. Dijawab oleh para malaikatnya, Allah yarhamukallah. Kanjeng Nabi lahir, usus pusarnya sudah digunting. Kanjeng Nabi lahir dibarengi dengan cahaya yang terang benderang. Kanjeng Nabi lahir, obor api unggun di negara Paris yang jadi sesembahan orang-orang Majusi.
karena selama 1000 tahun tidak pernah padam. Begitu Kanjeng Nabi lahir seketika padam. Ini tadi cukuran sibuk ngidupin lilin, boro-boro madamin obor ngidupin lilin. Kita ini kan gitu, saking senengnya umur setahun ulang tahun, lilin dihidupin, happy birthday to you, ditiup lagi. Padahal mau ditiup mengapain dihidupin sih? Tapi itu namanya hobi, Pak. Hobi itu luar biasa mengalahkan segalanya. Orang main catur kalau dipikir, papan catur dibuka lebar, disusun sesuai posisi masing-masing, begitu udah rapi kan diacak-acak lagi. Sebenarnya karang palang ya. Orang yang hobi main burung dara kayak gitu. Burung dara jam 3 sore dikeluarin dari kandang, masukin ke kandang gabur, dibawa ke lapangan, lalu digabur. Udah digabur, begitu maghrib hilang, dicari. Maksud saya mah kalau nggak mau hilang, nggak usah dilepasin. Orang tadinya dilepasin, digabur, barang hilang dicari, udah tinggal digembok aja. Oh, mau orang mancing, masya Allah, berjam-jam seharian mancing. Sehingga kata Ustadz, Kang, mancing aja, mendingan gak nyari nafkah. Apa kata tukang mancing? Dia mah bisa ngejawabnya karena tukang ngelamun. Kata tukang mancing, Ustadz, ini dia lagi nyari nafkah, barangkali dapet, bisa dibawa pulang, digoreng, dimasak untuk anak istri. Atau ada, kata Ustadznya, nafkah yang lain, yaitu ibadah, sholat, zikir kepada Allah. Ustadz mas sholat, tapi belum tentu bisa nolongin makhluk Allah yang lain. Saya mah di sini dia lagi nolongin ikan kelelep. Tukang mancing itu sebenarnya lagi nolongin ikan kelelep itu. Kasihan berjam-jam kelelep. Kalau memang Ustadz nyuruh saya sholat, Ustadz yang jagain jejer saya, nanti saya sholat Ustadz, kata Ustadz meladeni. Nah ini hikmah. Silakan kalian punya hobi. Tukang mabok, hobi mabok, monggo silakan. Itu kalian yang merasakan, kalian yang beli. Tapi ingat, maksiat itu bisa dampaknya kepada kita semua. Hobi silakan. Dan kita juga maaf para asatid, maaf para kesepuan yang ada di sini. Jangan pernah memandang seorang pemuda yang bertato, orang yang tukang minum minuman keras, orang yang tindikan telinganya sampai besar, bahwa mereka dianggap selama ini adalah sampah masyarakat. Survei membuktikan ketika ada di masyarakat ini yang meninggal dunia, yang gali kubur bukan ustadz tetapi orang yang bertato. Betul kan? Ini maulid Nabi yang merebus telur, saya yakin pemuda yang bertato, yang biasa minum minuman, yang tindikan, artinya ada fungsinya bro. Jangan disalahkan. Tuh bikin onta-ontaan tuh, walaupun gak bikin nyewa, kayak nyari dana kayak pemuda kadang mah. Ustadz mah cuma nanya doang, Ustadz kapan acaranya, tanggal sekian, malam ini jadi, udah. Karena kalau Ustadz yang assalamualaikum, mau maulidan ini pasti. Udah ketahuan, maka diganti dengan pemuda. Pemuda mah assalamualaikum, apa deh? Maulidan bu, ya udah deh nanti saya ngasih itu bu, nggak keliling lagi bu. Mau pot hilang apa uang? Ya uang. Selesai, akhirnya 50.000. Bawa berkat segala macam. Pemuda jangan pernah dikecilkan. Kalau hari ini mereka tidak berguna, nanti kapan waktunya berguna. Urusan ibadah yang penting dibagusin. Makanya kita mah suka rebutan yang namanya pengimaman, semeter kali semeter direbutin itu. Gak cocok imam. Karena apa? Tajwidnya gak kena. Orang sekarang jangan nanyain tajwid, orang gak ngaji juz amah. Sekarang ngajinya ikro, abah, atabah, korona, jamana, kadabah. Corona itu hadir adanya di zaman kebohongan. Di ikro 3 apabila kita kaya, maka sahaja saja di ikro 2 dia ada. Kalau orang tua dulu mengaji, Abah Ustadz hampura. Bismillah itu paling cepat seminggu, paling lamanya sebulan. Baca bismillah doang, kok bisa? Karena diejah. Ba, sin, sukun, kasroh, bis, mim, alif, lam, tasdid, kasroh, mil, lam, patah, la, ha, alif, lam, ro, tasdid, kasroh, hir, ro, ha, sukun, patah, roh, mim, patah, ma, nun, alif, lam, ro, tasdid, kasroh, nir, ro, patah, ro, ha, ya, sukun, kasroh, hi, mim, kasroh, mi. Bismillahirrahmanirrahim. Orang dulu ngaji kayak gitu, padahal tulisannya juz amat tetap dipanggil turutan.
Bayarannya nggak pernah pakai kartu bayaran, nggak pernah pakai uang. Apa bayarannya? Minyak lampu dibawa diwadahin botol figur lah, makanya oleng semua kan. Bener, saya mah yakin dibandingkan sama yang ini nih, mendingan ngajinya linmas. Karena orang dulu pasti ngalamin ngaji juz amma. Abata, alipata a, bapata bata, patata, abata, alipata a, alif kasrai, alif domau, a, i, u. Dulu tuh lama ngaji, sekarang tahu-taunya udukan aja. Barang udah udukan mah selesai. Ini muka-muka ikro semua nggak ketemu mah di orang di juz amma. Ya kan? Dulu mah gitu ngaji tuh Pak. Maka orang tua dulu mah maaf, sebodoh-bodohnya kayak tahu ngaji. Tahu ngaji orang dulu. Sekarang Masya Allah ngajinya di Iqra, udah itu sekolah mulai dari 6:30 pulang 2:30, belum ekstrakurikuler, nggak sholat subuh, nggak sholat doa, nggak sholat asar, harusnya ngaji asar, nggak ngaji karena kelelahan, maghrib harusnya ngaji, ini mah nggak ngaji karena kecapean, tapi main handphone dibebasin. Giliran anak sekolah PAUD mah ditungguin sampai main arisan maknya. Udah ketebak itu mah kehidupan. Maka biarin aja itu kehidupan, yang penting waktunya sholat hikmah maulid itu. Lalu Kanjeng Nabi lahir ke alam dunia, kedua matanya sudah menggunakan sifat. Kanjeng Nabi lahir ke alam dunia sudah dihitan. Satu keterangan yang menghitan atau yang nyunat Kanjeng Nabi adalah kakeknya yang bernama Abdul Muthalib. Dengan mengadakan pesta besar-besaran di hari ke-7 setelah lahirnya Kanjeng Nabi, bikin rabe, rendang. Orang tua dulu Bu, orang tua dulu mah kondangan dia memikirkan anak yang di rumah dulu. Kondangan makan rendang digigit sekali, dibungkus pakai tisu, masukin ke dalam tas. Orang dulu makan ayam segigit doang, bungkus pakai tisu, masukin dalam tas. Sekarang nggak bisa kayak gitu. Kenapa? Karena di prasmanannya ayam suwir. Ayam suwir makan payah diwadain ke tisu. Acak-acakan bumbunya. Ini ada meja prasmanan, nggak tahu apa makanannya. Jangan-jangan ayam suwir. Sekarang siapa kali penemu ayam suwir itu? Padahal hitungannya sama aja itu dengan satu biji itu. Nyentong dikit kurang, banyak tumpah semua. Kan kalau kita ini bicara tentang hadis, Nabi itu makan bener. Adab sopan santun Kanjeng Nabi itu kalau makan pakai 2 jari. Kenapa kok Nabi bisa makannya dengan 2 jari? Karena yang dimakan gandum dalam bentuk roti, dan juga Nabi yang dimakan itu korma. Ya bisa korma memakai 2 jari. Di sini yang dimakan seblak. Coba makan seblak pakai 2 jari. Ukuran makan seblak nggak ditiup aja kalau bisa hebat itu, pasti ditiup. Ngomong mie yang diteluk segala macam mie gacoan, padahal mie daun dong dibumbuin level 8 itu. Nunggunya ngantri lama. Tuh udah hajatan Kanjeng Nabi. Begitu mendengar Kanjeng Nabi lahir, Abdul Muthalib yang sedang tawaf langsung segera menyelamatkan Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi digendong, dibawa masuk ke dalam Ka'bah, dibacain doa yang sebanyak mungkin. Kanjeng Nabi disusui oleh Suwaibah, karena Ibu Aminah nyusuin Kanjeng Nabi itu cuma batas 7 hari doang. Lalu Kanjeng Nabi nyusu pada Suwaibah. Suwaibah itu pembantunya Abu Lahab. Karena Suwaibah sudah menyusui Kanjeng Nabi, akhirnya diperdekakan oleh Abu Lahab. Karena asbabiyah Abu Lahab memerdekakan Suwaibah yang menyusui Kanjeng Nabi, sehingga walaupun keadaannya di neraka, tapi setiap hari Senin dikasih bonus main ke surga. Insya Allah orang sini yang hadir di sini yang sodako segala macam wajib masuk ke dalam surganya Allah. Insya Allah. Kanjeng Nabi di usia 3 bulan bisa berdiri, di usia 5 bulan Kanjeng Nabi bisa berjalan, di usia 9 bulan Kanjeng Nabi bisa berbicara dengan kalam yang fasih. Di usia Kanjeng Nabi 4 tahun hijrah ke kota Busra ataupun ke kota Sam. Lalu Kanjeng Nabi di usia 5 tahun mengalami kesedihan yang sangat luar biasa, karena di tengah perjalanan menuju kampung Abwa, Ibu Aminah sakit. Lalu Kanjeng Nabi dipangku sama Ibu Aminah sambil berpesan, kullu hayyin mayyitun wa kullu jadidin balun. Setiap-tiap yang hidup pasti meninggal dunia,
setiap-tiap yang baru pasti rusak. Ninggal Ibu Aminah di situ. Di usia Kanjeng Nabi 25 tahun, Kanjeng Nabi bersama Abu Thalib hijrah ke kota Busra, berdagang milik janda kaya yang bernama Khadijah binti Khuwailid, hingga akhirnya Kanjeng Nabi berkenalan dengan Khadijah, menikahlah Kanjeng Nabi dengan Khadijah yang pada waktu itu usia Kanjeng Nabi 25 tahun, usia Khadijah 45 tahun. Lama masa berumah tangganya Kanjeng Nabi dengan Khadijah selama 24 tahun 5 bulan 8 hari. Kanjeng Nabi sama Khadijah punya anak 7, laki 3 terkecuali yang bernama Ibrahim, karena itu mah anak daripada Mariatul Qibtiyah. Yang perempuan 4, salah satunya adalah Fatimah. Lalu Fatimah menikah dengan Sayyidina Ali yang pada waktu itu usia Fatimah 15 tahun 5 bulan, usia Sayyidina Ali 21 tahun 5 bulan. Lalu Kanjeng Nabi di usia 40 tahun, Kanjeng Nabi mendapatkan mimpi selama 6 bulan, yaitu mimpi tersebut adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, diangkat menjadi pangkat kenabian. Di usia Kanjeng Nabi 51 tahun 8 bulan 13 hari, Kanjeng Nabi mendapatkan perintah Isra Mi'raj minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Hasilnya adalah sholat 5 waktu. Di usia Kanjeng Nabi 63 tahun, Kanjeng Nabi sakit panas seluruh tubuhnya, demam panas Kanjeng Nabi selama 13 hari. Lalu dan juga kepala Kanjeng Nabi sakit. Akhirnya Kanjeng Nabi meninggal dunia di usia 63 tahun di tanggal 12 Rabiul Awal hari Senin, tapi dimakamkannya di hari Rabu karena pada waktu itu ada pemilihan Khalifah Abu Bakar dan yang lainnya. Beres itu Kanjeng Nabi langsung dimandikan. Yang memandikan jenazah Kanjeng Nabi adalah Ali Fudel Usama bin Zaid. Yang menyiramkan air ke jasad Kanjeng Nabi adalah Sakron dan Abbas. Lalu Kanjeng Nabi dimakamkan di Madinah, tepat di rumah Aisyah yang sekarang ada Masjid Nabawi. Di Masjid Nabawi itu ada Raudhah, di samping Raudhah itu ada makam Nabi Muhammad SAW. Setelah dapat 6 bulan, Fatimah pun meninggal dunia. Inilah kisah Kanjeng Nabi. Terus Bu, terus Pak, Nabinya udah meninggal, jadi nyeritain apa lagi? Udahlah ya, yang penting kita mah semua ini adalah berkah. Jam 10 doain mudah-mudahan yang nemuin jam sahroni saya. Kalau saya nih lagi ngomong sama orang sini, kalau saya yang nemuin jam sahroni berhenti jadi penceramah 11 miliar. Orang kampung saya wah sini nelpon Kak ceramah lagi, maaf belum habis kemarin 11 miliar kan gitu. Saking kuger mahal-mahalnya jam. Insya Allah datangnya saya ke sini asbabiah Maulid Nabi dan saya silaturahim. Mudah-mudahan ketemu di mana di Pasar Gintung dagang tempe ketemu, di sini lagi bikin tempe main ketemu. Insya Allah hikmah daripada silaturahim kita di malam hari. Mudah-mudahan Allah menggantikan rezeki yang sudah kita sedekahkan untuk memeriahkan acara tersebut, dan mudah-mudahan tenaga, pikiran, duit, uang, apa rezeki yang kita sampaikan untuk Maulid Nabi diberkahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan para linmas dinaikin gajinya sama Bunda Epara. Gitu aja harapan saya. Itu saja, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.